Layani aku sebagai pasangan halal. Bab 101. Aku kepikiran aja, kamu memperlakukan dia seistimewa itu, ya, sampai dia merasa seperti itu. Bahkan, dia gak ada rasa malu meminta untuk dinikahi sama kamu. Tidak. Aku tidak pernah memberikan perlakuan istimewa kepada seorang wanita yang belum halal untukku. Bagaimana kalau kamu mencintai wanita itu? Seperti Bu Vida, tidak ada hal yang istimewa. Jika memang aku mempunyai perasaan, aku hanya membicarakan tentang komitmen dan niat untuk menikah, bukan berbincang banyak dengan obrolan manis. Hanifah tersenyum kecil mendengar semuanya. Hehe. Banyak banget, ya, yang suka sama kamu, kata Hanifah, tersenyum dan hendak melangkah masuk ke pintu rumah. Namun, begitu Hanifah hendak melangkah masuk, Rama menahan tangannya membuat Hanifah kembali berbalik badan menghadapnya. Tapi, aku hanya milik kamu, kata Rama, menatap penuh kedua mata istrinya. Iyalah. Milik siapa lagi kalau bukan aku? Milik Kak Zina. Bu Vida. Enak aja. Siapapun yang berani gangguin milik aku, mereka akan tahu sisi lain Hanifah, jawab Hanifah, dengan percaya dirinya. Rama mendadak diam dan tidak melanjutkan ucapannya lagi mendengar jawaban istri kecilnya seperti itu. Dia sempat berpikir kalau Hanifah tengah cemburu dan ingin ditenangkan karena masalah tadi. Tapi, ternyata, dengan percaya diri Hanifah berkata seperti itu kepada suaminya. Apa lihat-lihat? Kamu mau main-main sama aku juga, Mas? Pokoknya, kalau kamu berani yang gagah, lihat aja apa yang akan aku lakuin ke kamu, ancam Hanifah, bertolak pinggang. Sudah. Lebih baik naik ke kamar dan mandi, jawab Rama. Hanifah menautkan kedua alisnya dan menatap Rama dengan tatapan penuh selidik. Rama tidak kalah bingung dengan apa lagi yang akan dikatakan oleh istri kecilnya itu. Ada lagi yang mau kamu katakan? Tanya Rama. Ya, kok kamu gak jawab perkataanku tadi? Kamu takut? Ya, tidak. Buat apa takut kalau tidak ada niat melakukan kesalahan? Hanifah langsung tersenyum manis di balik kain cadarnya. Dia kemudian memegang kedua lengan suaminya membuat Rama semakin tidak mengerti dengan tingkah aneh istrinya itu. Apa lagi yang akan dilakukannya? Hehe. Gitu, dong, Mas. Pokoknya, kalau kamu berani macem-macem, lihat aja apa yang akan terjadi ke kamu. Ya, tidak akan. Sekarang, naik ke kamar dan mandi. Tapi, beneran, kan, kamu gak akan macem-macem? Atau kamu perlu disantet dulu biar kamu gak bisa berpaling dari aku? Baru kali ini Rama melebarkan sedikit matanya mendengar apa yang diucapkan oleh istrinya. Hanifah terkesiap kaget ketika tangan suaminya mengatupkan bibir mungilnya itu dari balik kain cadar. Sementara, tatapan elang Rama menghujam penuh kedua mata indahnya. Jangan katakan itu lagi. Tidak boleh mempermainkan perkataan itu karena hal tersebut jatuh ke syirik. Kenapa? Karena merasa bisa mengendalikan hati manusia tanpa melibatkan Allah. Merupakan suatu perbuatan yang merasa ilmu diri lebih tinggi daripada ilmu Allah. Padahal, sejatinya adalah ilmu Allah yang paling tinggi dan sempurna dari ilmu apapun itu. Yang ada di langit dan bumi, kata Rama, melepaskan bibir istrinya dan memegang dagu sang istri. Hanifah langsung bungkam dengan pandangan kaku. Sungguh, dia merasa takut dengan suaminya yang menasihatinya seserius itu. Hanifah mulai menurunkan pandangannya. Maafkan aku, Mas. Aku tidak tahu kalau bercanda seperti itu tidak boleh. Insya Allah aku gak akan bilang gitu lagi. Tidak apa-apa kalau kamu belum tahu. Maaf banget, lirih Hanifah,
memainkan jemarinya. Rama kembali memegang dagu istrinya. Jangan ragukan hatiku, Hanifah. Tanpa kamu melakukan hal seperti itu, aku tidak akan berpaling dari kamu. Bukan mendahului kehendak Allah. Tapi, ini hakikat memegang janji suci. Hanifah langsung menatap haru. Dia tiba-tiba mengacungkan jari kelingkingnya di hadapan Rama. Rama langsung melepas dagu sang istri dan berdiri tegak kembali. Apa ini? Tanya Rama, dengan polosnya. Astagfirullah. Kamu ini cool, keren, ganteng, kekinian, tapi gak paham artinya ini apa. Memangnya, dulu waktu kecil kamu gak pernah janji-janji kayak gini sama teman-teman kamu, Mas? Bercanda. Rama langsung menautkan jari kelingkingnya dengan jari kelingking Hanifah. Hanifah tercengang. Bercanda katanya. Aku gak salah dengar. Mana ada muka bercanda datar kayak gitu. Batin Hanifah, suka-suka suami aja, deh. Ingat, ya, Mas, kamu sudah janji, nih, ke aku, kata Hanifah, kemudian. Ya, sayang. Hanifah tersipu lagi. Dia tidak bisa berucap apapun lagi kalau suaminya sudah. Membuatnya merasa tersipu malu-malu hanya dengan satu ucapan saja. Hanifah terbelalak. Bukan melepaskan tangan istrinya, Rama justru menggenggamnya dan membawanya naik ke tangga. Hanifah bingung sendiri, karena tadi Rama memintanya naik sendiri ke kamar dan mandi. Mas, lepasin aku mau mandi. Tadi kamu nyuruh aku mandi, kan? Lepasin, aku mau ke kamar sekarang, pinta Hanifah. Bukanlah aku membawamu ke kamar. Hanifah terkekeh. Memang benar kalau mereka saat ini berada di depan pintu kamar mereka. Hanifah tidak menyadarinya karena maksudnya adalah dia akan ke kamar sendiri. Maksud aku, kenapa kamu gak biarin aku naik sendiri, kata Hanifah. Kalau bisa berdua, kenapa harus sendiri? Hanifah tercengang. Maksudnya apa? Mandi berdua gitu? Bukan. Ke kamar berdua maksudnya. Tapi, karena kamu berkata seperti itu, aku akan kabulkan. Ayo, masuk. Gak. Jangan, Mas, please. Hanifah mengatupkan kedua tangannya sembari menyusul suaminya masuk ke dalam kamar. Ganti pakaianmu, ya. Aku tunggu di kamar mandi, kata Rama, dengan santainya. Hanifah ternganga. Gak, Mas, gak. Aku gak mau mandi, deh, kalau begini. Mandi bersama itu pahala untuk suami dan istri, kata Rama. Beneran. Tapi, aku malu. Akan selalu malu kalau belum dicoba. Aku tunggu di kamar mandi. Ingat, jangan buat suami marah. Rama langsung masuk ke kamar mandi. Hanifah meremas jemarinya sendiri sekuat tenaga. Dia kesal dan ingin merutuki dirinya sendiri yang salah ucap di depan kamar tidur. Seharusnya, dia tidak mengucap mandi berdua. Tapi, kalimat itu sudah terlanjur keluar dari mulutnya. Bodoh banget, sih, kamu, Hanifah. Ngapain coba negatif thinking kayak gitu? Bisa-bisanya aku nyebut mandi berdua, gerutu Hanifah, merutuki dirinya sendiri. Setengah jam selepas mandi dan berganti pakaian, Hanifah dengan lahapnya menikmati es krim yang terkemas rapi di freezer box es krim yang sebenarnya sudah tersedia di rumah tersebut. Hanya saja, di perjalanan tadi, Hanifah ingin menikmati es krim dari penjual keliling. Sebenarnya, Rama bisa saja melarang istrinya membeli es krim karena di rumah mereka sudah tersedia stok es krim. Akan tetapi, Rama menuruti keinginan istrinya bukan hanya ingin menyenangkan sang istri. Tetapi juga Rama berpikir bahwa istrinya menginginkan es krim itu di perjalanan. Sementara,
Perjalanan menuju pulang sore tadi begitu macet. Ayah, aku sangat menyukai es krim ini. Andai saja ayah di sini, aku akan memberikan es krim kesukaanku ini ke ayah karena dulu ayah hanya bisa melihatku menikmati es krim walaupun ayah pasti ingin mencicipinya juga, kata Hanifah, teringat masa kecilnya. Tiba-tiba, air matanya menetes. Hanifah langsung mengusap air mata itu dan kembali menikmati es krimnya. Dia tidak mau berlarut memikirkan semua itu karena yang Hanifah pahami saya ini, pikiran mengenai sang ayah tidak akan berujung. Sebab, dia belum tahu keberadaan ayah kandungnya saat ini. Loh, kok suamiku gak turun-turun? Iya. Biasanya, kalau sore hari, kan, dinyantai di belakang rumah sambil menyelesaikan pekerjaan yang harus diselesaikan, kata Hanifah. Hanifah memutuskan untuk menghentikan makannya dan berjalan ke belakang rumah. Ternyata, tidak ada siapapun di ruang bersantai itu. Merasa penasaran, Hanifah langsung naik ke lantai 2, kamar mereka. Ceklek. Pintu kamar terbuka. Hanifah membekap mulutnya sendiri melihat suaminya yang ternyata tertidur pulas di atas tempat tidur. Astagfirullah. Mas, ini sore hari. Katanya gak boleh Hanifah tidak melanjutkan ucapannya begitu mendapati wajah tampan Rama yang terpampang jelas dalam kondisi terlelap seperti itu. Hanifah langsung menyentuh dadanya yang langsung merasa tersentak begitu saja ketiak kedua matanya menatap wajah polos suaminya yang tertidur pulas. Dengan pelan, Hanifah duduk di samping Rama yang berbaring. Perlahan, tangan mungilnya menyentuh rambut suaminya yang masih sedikit basah. Kamu ngantuk banget, ya? Pasti, lelah banget. Karena biasanya kamu yang ngingetin kalau tidur terlalu sore itu gak baik untuk kesehatan. Sekarang, malah kamu yang tidur. Pasti, kamu kecapean sampai gak tahan gitu, gumam Hanifah. Tapi, Prof, kok Anda ini ganteng banget, sih? Putih, bulu mata lentik, hidung kayak prosotan, bibir merah, alis tebal. Ya ampun. Mama ngidam apa, sih? Pantesan mahasiswi. Kamu ngebet pengen dinikahin. Hanifah tertawa geli sendiri. Menyadari tawanya sedikit keras, Hanifah langsung membekap mulutnya sendiri. Astagfirullah. Maaf, Mas, aku gak bermaksud ganggu istirahat kamu, kaya Hanifah. Hanifah kemudian menatap dirinya lagi. Ya sudah. Kamu tidur saja, ya. Aku gak akan gangguin tidur kamu. Hanifah hendak menjauhkan tangannya desi wajah Rama dan hendak bangkit dari duduknya. Tapi, sebuah tangan besar menahan tangan mungilnya. Jangan bilang kamu gak tidur atau pura-pura tidur. Aku pasti akan malu banget, lirih. Hanifah menggigit bibir bawahnya sendiri. Dengan kedua mata terpejam rapat, Hanifah memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Setelah posisinya benar-benar sudah menoleh ke belakang, Hanifah perlahan membuka kedua matanya. Lapun menghela napas, lega. Ternyata, kamu beneran tidur, Mas. Kirain bohongan. Sebelum ketahuan, Hanifah bergegas menjauh dari tempat tidur agar suaminya itu tidak terbangun atau tidak menyadari keberadaannya saat ini. Brak! Sekuat tenaga Zina membanting pintu kamarnya. Sore ini adalah sore terburuk baginya. Lydia tidak bisa menyalahkan sikap putrinya yang seperti itu karena Lydia juga mengerti apa yang dirasakan oleh putrinya itu. Bagaikan putus cinta dengan orang yang sangat ia cintai, lebih dari itu yang Zina rasakan saya ini. Kenapa harus pernikahan, Prof? Aku yang lebih dekat denganmu. Aku yang lebih tahu kamu, Prof. Kenapa kamu harus menikahi dengan wanita sok alim itu? Racau Zina.
meringkuk di bawah tempat tidur. Zina membiarkan air matanya terus berjatuhan. Baginya, air mata itu sudah tidak ada artinya lagi. Zina merasa cukup muak dengan apa yang dialaminya sore ini. Seolah rasa malu sudah hilang dari dirinya.